Ya sekarang dibuka punya. Sebentar aja kita ngaji pembukaan pertama, sebentar aja bersama. Sifat kalam, sifat kalamnya Allah. Jadi Allah itu mempunyai sifat namanya kalam. Apa itu kalam? Berfirman. Jadi Allah itu maha berfirman. Ada tapinya. Ayo yang mengembalikan Quran langsung muncul lagi. Yang bawa buku tulis silahkan bisa dibuka. Yang belum bawa besok setiap ngaji seperti ini bawa buku tulis ya. Barangkali nanti ada poin-poin atau hal-hal yang ingin kalian catat. Ya duduk yang rapi. Ya duduknya ada empuk-empukan. Rapimu harga. Ini bentar aja. Pembukaan tidak usah lama-lama. Sifat kalamnya Allah itu ada tapinya. Apa itu tapinya? Sifat kalamnya Allah itu sempurna dan tidak terdiri dari susunan kata. Sifat kalamnya Allah itu tidak terdiri dari susunan kata. Berbeda dengan sifat kalamnya manusia. Kalian ngaji, kalau guru itu tidak menyampaikan dalam susunan kata atau kalimat, bisa paham nggak? Misalnya aku mulang sampean menggunakan bahasa angin, tak delokno aku, kamu konsentrasi, tak transfer ilmu pikiranmu bahasa angin, metode, ya toh, anda mungkin harus ada susunan kata kalau kalamnya manusia, tapi kalau kalamnya Allah itu tidak terdiri dari susunan suara dan kata, bahkan tidak terdiri dari susunan suara dan kata. Pak, lah Al-Quran kalau kalamnya Allah, tapi kenapa itu ada terdiri dari apa kalimat-kalimat, lafaz-lafaz di dalam Al-Quran? Nah itu nek cara basa kerennya sudah di-convert. Convert itu apa ya? Video kan misalnya si Wiwi mau ngirim video ke saya, videonya tuh kapasitasnya terlalu tinggi sehingga HP saya tidak kuat kan, karena HP ini Wiwi iPhone new terbaru. Nah itu Samsung jadul. Lalu Wiwi bar video keren atau 1 menit kapasitasnya 1 giga. Main dikirimkan inginku gak kuat. Nah, Wiwi kemudian mengkonvert itu disaring, diperingan, baru bisa dikirim ke saya. Ya no? Kita tidak tahu ketika Rasulullah menerima wahyu berupa Al-Quran, bentuknya seperti apa, itu sir rahasianya Rasulullah dan Allah. Ya no? Nah makanya kemudian sampai ke manusia bentuk kalamnya Allah Al-Quran itu berupa lafaz tulisan-tulisan agar dipahami. Nah kalau kalamnya Allah, ilmunya Allah, seandainya lautan jadi tinta, lautan sak donya sak bumi lautan samudra sungai-sungai itu jadi tinta kabeh. Tahu tinta toh? Terus pohon-pohon, batang-batang yang ada di seluruh bumi, di hutan-hutan itu, di hutan Amazon semua itu jadi pulpen, jadi pena. Itu tidak cukup untuk menuliskan ilmunya Allah, untuk menuliskan kalamnya Allah itu tidak cukup, kurang. Karena apa? Kalamnya Allah itu tanpa batas. Jadi yang saya maksudkan ada tapinya itu, tapi berbeda dengan manusia maksudnya. Bukan tapi dalam hal terbatas, bukan. Tuh. Kemudian apa? Tanpa suara dan kata. Kalamnya Allah itu tanpa suara dan kata. Wallahu a'lam. Termasuk ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Isra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha Maras. Kemudian naik lagi ketemu sama Allah langsung. Karena Nabi Muhammad dapat perintah sholat itu. Yang tadinya 50 rakaat turun diprotes sama Nabi Musa. Hei Muhammad, rak mampu sampean umatmu aja yang besar-besar, yang gagah-gagah, umure panjang-panjang, untuk sholat aja nggak mampu, apalagi umatku yang kecil-kecil umurnya pendek-pendek paling 60, 70, 80 tahun nggak mampu sholat 5 waktu 50 waktu dalam sehari. Naik lagi nggak mau ketemu sama Allah.
gitu. Wah, itu apa yang menjadi perbincangan Rasulullah dan Allah itu tidak ada yang tahu di sana. Bagaimana Allah menyampaikan perintah sholat itu sir rahasianya Rasulullah dan Allah. Makanya alam semesta ini, semua jagat raya ini, bumi, langit dan seisinya, termasuk neraka dan surga, itu diciptakan dari nurnya Muhammad, dari cahayanya Rasulullah. Saat kemudian Nabi Adam diciptakan, cahaya Muhammad itu diciptakan sih. Muhammad Rasulullah orangnya belum lahir, tapi nurnya itu sudah diciptakan dulu. Dijebok karo Gusti Allah, dedeke swarga. Jebok karo Gusti Allah, dedeke neraka. Jebok dedeke langit sak siji loro telu. Jebok dedeke Sidratul Muntaha. Jebok dedeke Lauh Mahfuz. Jebok dedeke Arsy. Termasuk dijadikan Nabi Adam itu dari nurnya Muhammad. Jadi kalau tidak ada Rasulullah itu tidak akan ada alam semesta. Bahkan dikatakan apa bumi itu diciptakan itu karena Rasulullah. Ini gak apa-apa ngaji, ini kan termasuk bagian dari tauhid. Nah, ini bahas kalam itu kan gitu. Kamu mau tahu antara bumi, matahari dan rembulan itu pernah saling berbicara. Matahari bangga, hei kamu bumi, bulan, kalau tidak ada saya maka alam semesta ini tidak akan ada kehidupan. Bumi, kamu di tubuhmu tidak akan ada air mengalir, tidak akan ada makhluk hidup, manusia, hewan, binatang, tidak akan ada, tidak akan ada tumbuh-tumbuhan karena tidak ada cahaya dariku. Itu matahari. Bulan nggak terima, tidak bisa, tidak bisa. Di mana kamu malam hari? Kamu malam hari tidak kelihatan. Sebagian bumi ada yang tertutup, toh masih bisa hidup. Yang menerangi ketika malam adalah aku. Aku yang menghiasi indahnya langit di kala malam bersama dengan bala tentaraku, yaitu bintang-bintang yang berterbangan. Itu bulan. Nah, berarti makhluk yang paling butuh itu bumi berarti. Nah, akhirnya bumi jadi ejek-ejekan antara matahari dan bulan. Ini cerita riwayat. Ya toh, Allahu a'lam. Apa? Nah terus ini, oh tidak bisa. Kamu bulan dan matahari tidak boleh bangga, tidak boleh sombong. Ya, ketahuilah kamu bahwa makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah. Bahkan kamu tuh diambil dari nurnya, wahai matahari. Kamu diambil dari nurnya, wahai bulan. Bahkan langit dan seisinya termasuk arsy kerajaan Allah itu diambil dari nurnya. Siapa? Muhammad SAW. Muhammad hidup di dalam diriku. Barulah matahari dan bulan tidak bisa berkata apa-apa. Kalah juga. Soalnya Nabi Muhammad uripnya ini bumi. Orang matahari, orang bulan. Enggak. Bukti tentang keputusan Allah. Itu sifat kalam Allah. Ya, itu dulu aja ya. Nah, ini materi ini tak tulis banyak banget. Oh, daripada kelamaan kamu bosan. Ngaji sih pertama suwi-suwi wis batasi. Udah waktu isya ini kan. Gitu ya. Ngaji gawe santai. Insya Allah kalau di Bahrul Ulum kalian belum dibebani dengan hafalan-hafalan. Paham ya? Karena kalian mata pelajarannya di sekolah kan banyak loh. Untuk sementara ini belum dibebani hafalan-hafalan. Pokoknya sampai yang penting wali ngaji melu ngaji, wali dikir wali melu dikir. Minongko itu menjadi apa? Wasilah mempermudah kamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang penting di sini kamu paham fikih, ya toh, paham ilmu-ilmu dasar tentang tauhid, tasbih dan seterusnya. Nanti dalam satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Minggu akan ada jadwalnya bergantian, UPAI bergantian. Ya, kalau saya kan udah kenal toh, saya panggil saja Pak Juhar. Saya biasakan di Utara Kendal. Ngajar pendidikan agama Islam. Jadi kalau begitu yang isi guru PAI semua nanti berjadwal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu guru PAI berjadwal. Kemudian tugas saya selain di PAI juga di tim kesiswaan. Kalau nanti misalnya orang cacing nangisan, bocah sing galau, bunda bulana, putus cinta, sakit hati, ketemunya di aku kami. Takut kosen nanti lah, sekali kosen langsung mari. Oke, paham ya? Dari saya cukup, terima kasih. Ngaji positif, bahas kalam toh.
sebenarnya masih ada nih, nanti kita bahas surat An-Nisa, kemudian sifat-sifat ma'nawiyahnya Allah, ada apa, qadirun, muridan, dan seterusnya. Itu positif ya, kalau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bu. Dari saya cukup sekian, wallahu a'lam.